Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berikut adalah video untuk memenuhi tugas KKN. Selamat menonton. Bulan suci Ramadan telah tiba. Puasa di bulan suci Ramadan adalah merupakan rukun Islam yang keempat. Hukumnya fardu ain atas muslim dan muslimah yang sudah akil balik, yaitu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah sesudah turunnya perintah sholat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dan berdasarkan sejarah, puasa bukanlah merupakan sesuatu yang baru, yaitu sama tuanya dengan sejarah manusia itu sendiri. Dalam sejarah agama-agama besar, puasa merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat fundamental dan urgen. Karenanya Allah telah mewajibkan puasa kepada umat terdahulu, di mana kepada mereka diutus para rasulnya. Puasa selain merupakan ibadah kepada Allah dalam rangka takarub guna mencapai derajat muttaqin, juga hampir seluruh cabang ilmu pengetahuan, di mana bukan saja tidak bertentangan tetapi juga memperlihatkan dukungannya terhadap ibadah ini. Segi-segi pengetahuan, psikologi, pedagogi, sosiologi, ekonomi, kesehatan jasmani, termasuk juga ilmu hitung dan falak mempunyai relevansi yang baik. Di dalam ilmu jiwa dan pendidikan, orang mengenal teori hidup, disiplin, teori pengosongan, pemulihan tenaga, pembersihan, dan lain sebagainya. Semua meyakinkan bahwa ibadah puasa memberi manfaat bagi perkembangan jiwa dan jasmani manusia. Sebagai arti kata puasa dalam bahasa Arab, saumun, artinya menahan diri dari segala sesuatu. Maka berdasarkan kata asalnya, Nabi telah meletakkan nilai yang sebenarnya tentang puasa. Beliau bersabda, "Bukanlah puasa itu sekedar menahan diri dari makan dan minum. Sesungguhnya puasa itu mencegah diri dari segala perbuatan yang tidak bermanfaat dan menjauhi perbuatan kotor." Dalam kesempatan lain, beliau juga pernah bersabda, "Banyak sekali orang-orang yang berpuasa tetapi ia tidak memperoleh hasil apa-apa dari puasanya, kecuali hanya lapar dan dahaga." Ini berarti puasa tidak mempunyai nilai dan tidak mempunyai arti. Ramadan tahun ini berbeda dari bulan puasa tahun-tahun sebelumnya. Bulan puasa yang kali ini jatuh pada 24 April hingga jelang akhir Mei 2020 mendatang terasa lebih sendu dan tidak semeriah biasanya. Kondisi ini tak lepas dari pandemi corona atau COVID-19. Pemangku kebijakan negara-negara yang terdampak mengambil langkah antisipatif penyebaran virus dengan menerapkan pola hidup baru. Pembatasan interaksi sosial diwujudkan dengan beraktivitas dari rumah, menggunakan masker, karantina mandiri bagi individu dengan kondisi dan status kesehatan tertentu, hingga karantina wilayah. Hal itu tentunya juga berdampak terhadap tradisi dan kebiasaan di bulan Ramadan. Jika biasanya umat muslim menjalankan ibadah puasa dengan terbuka bersama atau sholat tarawih di masjid beramai-ramai, kali ini terpaksa dilakukan tanpa berkelompok, hanya bersama anggota keluarga inti di rumah masing-masing. Saat ini kita dikejutkan dengan merebaknya novel coronavirus. Virus ini merupakan salah satu variasi dari virus corona. Sebelumnya virus ini menyebabkan wabah SARS pada tahun 2002 dan wabah MERS pada tahun 2012. Novel coronavirus mulai muncul di kota Wuhan, Tiongkok pertengahan Desember 2019. Virus corona merupakan golongan penyakit zoonosis, yaitu menular dari hewan ke manusia. Hal ini telah membuat khawatir banyak orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Data WHO hingga 28 Januari 2020, 4.593 kasus terinfeksi
dan 106 kasus meninggal dunia. Apabila manusia telah terinfeksi virus ini, maka gejala yang timbul demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk pilek, sesak nafas, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dari virus corona dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, hingga kematian. Perlu diketahui, masa inkubasi novel coronavirus diperkirakan bisa mencapai 14 hari sebelum gejala muncul, dan orang yang terinfeksi bisa menularkan ke orang lain meskipun belum ada gejala. Hingga saat ini belum ada obat atau vaksin untuk mengatasi virus ini, maka lebih baik kita melakukan pencegahan sedini mungkin. Berikut standar pencegahan agar kita tidak terserang virus corona. Gunakan masker, cuci tangan menggunakan sabun secara teratur, tutup mulut dan hidung dengan siku tertekuk ketika batuk dan bersin, masak daging dan telur hingga matang, hindari kontak dengan siapapun yang menderita demam dan batuk.